oleh Romani dipastikan atau secara resmi dipinang oleh Oxford United, klub yang berada di divisi Championship ya di Inggris. Ole Romani disambut hangat oleh fans Oxford United. Marcelino pun sudah tak sabar ingin main bareng. Sempat dibuat geger media Italia. Menpora RI beri bocoran jika PSSI lakukan rapat esko bahas nasib Sintayong. Berita selengkapnya akan kami ulas dalam video berikut ini. Kabar Ole Romani menjuju Oxford United menjadi perhatian serius bagi publik sepak bola nasional. Klub asal Inggris yang juga milik Erick Thohir itu sangat ingin mendatangkan calon striker timnas Indonesia ini. Ole akan menjadi pemain Indonesia kedua setelah Marcelino telah lebih dulu bergabung dengan Oxford United pada awal musim ini. Tentu ini akan menjadi sesuatu yang sangat positif bagi keduanya yang juga menjadi pilar utama timnas Indonesia. Ole Romani dikabarkan sudah berada di Inggris. Dia akan menjalani tes medis bersama Oxford United sekaligus melakukan negosiasi tingkat akhir. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut dilepas oleh FC Utrecht di bursa transfer Januari 2025. Menurut The Telegraph, klub terpaksa menjualnya agar dapat dana segar. FC Utrecht kemudian menawarkan Ole Romani kepada Oxford United yang dimiliki oleh dua pengusaha asal Indonesia, Anindya Bakri dan Erick Thohir. Tawaran itu disambut positif. Harga yang dipatok FC Utrecht untuk Romani adalah 2 juta euro atau setara dengan 33 miliar rupiah. Namun jumlahnya masih bisa turun karena proses negosiasi terus berlanjut. Dalam laporan terbaru di Telegraph, pemain berusia 24 tahun itu saat ini sudah terbang ke Inggris. Dia akan menjalani tes medis untuk memastikan kondisi aman dari cedera. Jika semua proses tes medis berjalan lancar, kemungkinan Romani akan diberikan kontrak dengan durasi 3,5 tahun oleh kontestan divisi Championship Inggris tersebut. Media asal Belanda juga menegaskan transfer Ole Romani telah selesai ke Oxford United. FC Utrecht dan Oxford United telah mencapai kesepakatan mengenai Ole Romani. Klub Championship itu akan mentransfer sekitar 2 juta euro ke FC Utrecht, tulis Football Premier. Ole Romani akan menandatangani kontrak berdurasi 3,5 tahun yang bakal membuatnya membela Oxford United hingga Juni 2025. Saat ini, tahap akhir sedang dirampungkan di Oxford. Romani telah tiba di Inggris untuk menyelesaikan pembicaraan terakhir dan menjalani pemeriksaan medis, ungkap Football Premier. Jika hasilnya positif, kontrak berdurasi 3,5 tahun akan segera ditandatangani, ujarnya. Ole Romani bakal menyusul calon rekan setimnya di timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, yang telah lebih dulu bergabung dengan Oxford United sejak awal musim ini. Bersama FC Utrecht di musim ini, Ole Romani telah bermain 14 kali dengan perolehan 2 gol dalam 729 menit di atas lapangan. Namun belakangan, ia kehilangan tempat di tim utama. Usianya yang masih muda dan bisa main di klub kompetisi kasta teratas Belanda membuat publik Indonesia menaruh perhatian. Banyak desakan kepada PSSI untuk menaturalisasinya. Pada November 2024, Romani datang ke Indonesia dan bertemu Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Dalam pertemuan itu, mereka membahas kemungkinan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Dari pertemuan itu ada sinyal positif. Kabar yang beredar proses naturalisasi langsung diurus. Dan bisa jadi dalam waktu dekat Romani gabung bersama skuad Garuda yang sedang berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo ikut angkat bicara soal isu Sintayong dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia. Dito mengatakan bahwa itu semua adalah keputusan dari PSSI. Masa depan Sintayong di kursi pelatih timnas Indonesia memang tengah diterpa rumor tak sedap. Isu makin menguat usai timnas Indonesia tersisih di babak penyisihan grup Piala AFF. Awal mula isu Sintayong akan didepak muncul dari media Italia Tuttosport. Dalam artikelnya, Tuttosport menyarankan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk mengganti juru taktik asal Korea Selatan itu dengan sosok pelatih Eropa. Sebab Sintayong dinilai tidak cocok karena hanya berfokus pada latihan fisik. Media tersebut menilai kalau sosok pelatih Eropa dirasa akan ideal dengan timnas Indonesia yang saat ini dihuni oleh banyak pemain Eropa, tepatnya pemain keturunan Belanda. Isu tersebut cukup membuat heboh pencinta timnas Indonesia. Mengingat Sintayong telah sukses membawa skuad Garuda mencapai banyak sejarah. Salah satunya beraksi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati begitu, PSSI sampai saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait masalah itu. Sementara Menpora Dito baru-baru ini bersua dengan Erick Thohir. Selain membahas terkait sinergi Kemenpora dengan Kementerian BUMN, keduanya juga membahas soal timnas Indonesia. Ketika disinggung mengenai spekulasi Sintayong, dia memilih untuk menunggu keputusan PSSI. Yang dia ketahui, PSSI telah melakukan rapat komite eksekutif terkait timnas Indonesia. Hanya saja dia tidak tahu apa yang dibahas dalam rapat tersebut. Kita tunggu keputusan PSSI. Setahu saya tadi malam lanjut rapat ESKO, mungkin ada pembahasan mengenai timnas yang lebih spesifik di sana, kata Menpora Dito saat dihubungi awak media Jumat 3 Januari. Menpora Dito hanya memastikan bahwa pemerintah akan mendukung penuh apapun keputusannya di masa mendatang. Karena itu semua demi meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Yang pasti pemerintah mendukung langkah apapun demi akselerasi prestasi, jelas Menpora. Kinerja Sintayong memang sempat disorot. Terlebih ketika gagal membawa timnas Indonesia menembus babak semifinal Piala AFF. Dari situ mulai muncul pihak-pihak yang meminta juru taktik asal Korea Selatan tersebut didepak. Ini akan menjadi menarik kita tunggu bagaimana nasib Sintayong di tahun 2025 ini. Tentu kita sebagai fans sepak bola nasional berharap yang terbaik bagi timnas Indonesia. Semoga mimpi kita untuk lolos ke Piala Dunia 2026 bisa menjadi kenyataan dan STY tetap bersama timnas Indonesia.